Saya izinkan Anda sudah saatnya keluar dari raga sahabat Enyong. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setan ora doyan demit, ora andulit. Manuk mati nang jero. Dari air kembali ke air, dari angin kembali ke angin, dari tanah kembali ke tanah, dari api kembali ke api. Hai kau iblis, keluarlah dari raga. Allah, Kanur, wahai makhluk Kanur, saya sudah peringatkan. Saya sudah kasih dua pilihan. Kalau turunkan saja, Pak. Masih ada satu kesempatan. Jangan takut, Mas Mukhlis. Tenang kamu. Kamu pergi dari sini, tinggalkan kehidupan dari Mukhlis, atau saya leburkan. Oh, berarti Anda mengambil pilihan yang kedua. Lihatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Power Bro, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, dalam negeri dan luar negeri, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menemukan channel Power Bro Misteri. Malam hari ini sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan selalu dalam tetap iman Islamnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Power Bro, alhamdulillah saya Power Bro bersama Ustadz Nur selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa, dan alhamdulillah malam hari ini kebetulan ada tamu jauh-jauh dari Kalimantan yang penasaran ataupun kepengen ketemu dengan kita. Dari tadi saya udah ngobrol sama ini namanya Kang Abdul dan Ustadz Nur, tak undang ke sini ke tempatnya Inyong untuk ngobrol banyak tentang masalah kehidupannya. Kang Nur, monggo disampaikan. Tadi sih Mas Abdul, Kang Abdul, saya menyamakan Mas lah ya, karena porsinya posturnya itu masih muda gitu ya. Jadi nanti tadi itu nggak bercerita, cuma hanya kepengen ketemu kita, ketemu saya dan ketemu jenengan, makanya jenengan tak undang untuk kesini, dan tugas untuk nanti ke tempat lain kita tunda dulu karena ada tamu. Begitu kan Nur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu kenikmatan, kesehatan, iman Islam ihsan kepada kami keluarga besar Bapak Misteri yang ada di sini, dan rahmat salam saya aturkan kepada semua kita yang Sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat pemirsa sedulur Bapak Misteri. Salam santun, salam rahayu, doa terbaik buat kalian semua. Amin. Dan semoga diberi suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin. Malam hari ini kami itu kedatangan dari Mas Abdul Mukhlis ya. Mas Abdul. Ini mohon maaf apabila saya dokumentasikan ini diperbolehkan ya Mas Mukhlis? Intinya begini Pak Mukhlis. Pak Mukhlis kan datang jauh dari Kalimantan ya? Kalimantan, katanya Kalimantan. Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Di daerah Singkawang. Singkawang. Alhamdulillah, semoga kedatangan dari Mas Mukhlis ya untuk bisa menjalin jalinan silaturahmi kepada kami, saya pribadi Kang Nur, sama Bapak Bro dan semua sedulur Bapak Misteri di luar sana. Salam santun semuanya ya, buat saya aturkan kepada Mas Mukhlis. Jadi kedatangan Pak Mukhlis di sini memang
jauh-jauh dari sana itu bisa-bisa nyasar ke Banyumas, itu ceritanya gimana? Sebelumnya terima kasih Mas Ustadz Ya. kali Bro. Bawah bro. Ya. Kalau saya sebenarnya memang dari Kalimantan ya memang, tapi tadi dari Purworejo dulu. Soalnya kan keluarga besar saya memang di Purworejo, Mas. Oh. Ya, tapi kan ibu saya kan sama bapak saya kan dulu trans. Oh, termasuk di sana. Berarti asli Purworejo, Ya, tapi dari kecil. Ya, di bawah kan di daerah salah satu Kalimantan Barat, itu masih kalau ke sana masih daerah sebelum Nangak-Pinong ya, atau Nangak gitu. Nah itu terus kan punya saudara di Purworejo ya, saya main sini sekarang. Kang Nur, kalau cerita Kalimantan, mohon maaf ya, Kang Muklis, ya kami belum pernah ke sana ya, Kang Nur ya. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi ya, Kang ya. Boleh. Ya, monggo diteruskan. Jadi memang ini mohon maaf saya langsung boleh ke permasalahan. Ya, Monggo, nggak kalau apa-apa. kami saya pribadi Kang Nur sama Bapak Bro dan keluarga besar di sini ya Bapak Bro, misteri. Apabila kok dimintai pertolongan ya siap membantu kalau memang kita mampu ya Bro. Iya, betul. Ya monggo kalau jenengan percaya kepada mempercayakan kita untuk bisa menjadi suatu jembatan yang membuka kami itu kembali kepada Mas Muklisnya. Saya kan pertanyaannya misalnya datang kemari dan ada suatu tujuan apa sehingga datang kemari gitu. Saya kan bingung karena Dari tadi tuh tunggu loh karena Kalimantan saya kan sampai Papa Bro sampai telepon saya suruh datang kemari gitu. Ya. Memang tujuan pertama saya jelas untuk menyambung sebuah silaturahmi. Amin. Silaturahmi Amin. dengan Ya. sama Mas Nur. sama Mas sama Bapak Bro. Ya. Yang kedua memang saya orangnya memang dari dulu memang senang ziarah mengalami. Oh, alhamdulillah. Ziarah itu adalah yang pertama ziarah kubur memang bagus sekali. Memang dari dulu sejak saya lulus kuliah ya dari Pontianak ya, memang saya senang ziarah ke sana kemari mendatangi tempat-tempat bersejarah, keramat, semacam itu, petilasan, tentunya memang ala berkah. Jadi memang saya percaya dengan semacam itu memperlancar rezeki saya, Pak. Alhamdulillah. Jadi saya memang sudah memulai usaha itu memang dikasih dari bapak ibu saya, sudah almarhum. Mas Muklisnya sekarang usahanya apa? Saya usahanya kayu mebel semuanya. Kayu mebel. Kalau untuk Kalimantan kan terkenal dengan Ya, memang betul. Banyak sekali ya sumber daya alam ya di sana ya. tapi kan kita masih sesuai dengan peraturan-peraturannya. Ya. Ya, ini berarti Mas Muklisnya itu memang asli Purworejo, terus dari Kalimantan. Pak ayah ibunya apa bapaknya? Bapak ibu semua sini tapi trans ke sana. Oh, Trans ke sana. Itu semacam itu. Nah, itu jadi membuka sebuah usaha itu diwariskan ke saya semacam itu. Dan tujuan datang kemari itu tujuannya apa? Memang begini, memang ada beberapa, pokoknya 6 bulan ini saya mengalami keganjalan. Tapi kan usaha lancar. Usaha lancar, alhamdulillah, semacam itu lancar sekali. Tapi di situ saya merasa tidak menemukan sebuah tekanan batin. Ya kan? Memang pertama kali terakhir saya berziarah itu sebelum saya sudah 3 kali ke Gunung Kawi semacam itu. Datang ke sana. Datang ke sana. Ya, saya Gunung Kawi, ya kan. Tapi tujuannya memang saya untuk mengolah berkah. Semacam itu pertamanya mengolah berkah, ya kan. Untuk apa? Dekat dengan Gusti Allah, dengan Tuhan. Tuhan itu kan ada namanya makam orang-orang yang suci semacam itu. Oh, Ya, kan betul. ada- Dengan doa di situ kan insya Allah kan bisa mencapai cepat semacam itu. Ya, betul. Memang, itu
bulan pertama yang dulu sudah naik totalitas ya kan, tidak kasih kekurangan apapun ya kan. Pas tahun pertama luar biasa semacam itu ya kan. Jadi sering datang ke kami. Tahun kedua datang lagi semacam itu ya kan. Nah ini tahun terakhir ini kayak sebelum awal 2006 ini saya memang datang ke situ. Kan di situ saya pulang kok suasananya sudah mulai berbeda semacam itu. Yang tadinya tenang kok pikirannya belum sangat ada, tidak merasa kepuasannya itu inginnya nambah terus itu loh. Loh, bisanya berarti kan di sana kan ziarah ke makam Raden Sujono sama Mbah Jugo di sana. Ya, kalau saya pribadi mohon maaf tidak berani menyampaikan yang terlalu lebih ya. Iya. Mohon maaf. Geng. Memang terakhir saya sih memang saya bertemu seorang itu. Oh, berarti di sana ketemu seseorang. Maksudnya seseorang itu Jen apa gimana? Ya, saya kurang paham. Tapi saya rasa itu bukan gitu ya guys. Waktu itu saya sedang berdoa, zikir, semacam itu ya. Lagi duduk ya, tiba-tiba saya didatangi seorang, saya kaget, dan dia menasihati sesuatu ke saya. nasihatannya apa itu? Ya mohon maaf ya. Jadi nasihatnya itu meniterngiang di telinga saya kan. Katanya berapapun apapun yang kau dapatkan itu suatu saat akan hilang, itu aja. Jadi kalau katanya katanya usaha saya pun andai kata ini usaha saya akan mengalami titik kemunduran gitu. Keterpurukan. Iya, jadi kan itu merusak pemikiran. Tapi memang dari kata-kata kakek itu sendiri sekarang sedang alami atau gimana? Ini dalam 6 bulan ya, saya mengalami carut marut ya kan, dari ribut dengan istri, ya kan, semacam itu ya kan, usaha mulai turun, banyak karyawan yang tiba-tiba keluar, tiba-tiba sakit, kecelakaan itu, jadi waktunya itu tidak selang jauh gitu loh. Bertubi-tubi gitu ya. Jadi tidak ada jedanya sama sekali atau kesannya. Sejak terakhir kemarin bang, saya dipeseni barang ya. Banyak sekali ya, dari suatu daerah ya, karena tidak saya sebutkan ya. Ya nggak apa-apa. Saya kirim ya semacam itu, tapi langsung barang yang terkirim malah dibatalkan saya itu. Maksudnya dibatalkan, ditolak, salah barang atau memang dikembalikan gitu? Dikembalikan salah semuanya semacam itu. Ya kan, kalau waktu itu kan yang urusan keponakan ya. Waktu itu kan saya tidak di tempat semacam itu. Iya. Barang itu pun oke lah, karena mungkin karena kita menjaga konsumen ya. Iya. Apa lah, masa itu mungkin ada sesuatu yang tidak puas ya. Iya betul. Terjadi kesalahan. Astagfirullah. Si driver mohon maaf ya meninggal dunia. Subhanallah. Jadi saya itu merasa dihantui kepemilikan saya gitu. Jadi kenapa permasalahan kok bertubi-tubi semacam itu? Apakah ada yang salah di dalam diri saya atau kelakuan saya semacam itu loh maksudnya. Makanya saya datang ke sini ya, langsung ya, maaf memang datang ke sini pun saya tidak langsung tahu ya namanya saya orang beragama ya, Tuhan punya kepercayaan ya, saya coba sholat istiqamah ya, apa aja juga semacam itu, saya cari namanya jalan Tuhan betul ya. Tiba-tiba memang saya disuruh ke daerah Banyumas saja gitu. Ada maksudnya dalam mimpi petunjuk atau gimana? Iya, kayak tiba-tiba seperti kayak ini enggak gitu loh. Dalam sadar apa enggak, saya disuruh iya, Banyumas. disuruh pulang dulu nanti di Banyumas begitu. Itu aja pasal itu. Nah, makanya kan saya pulang ke Purworejo Iya. Saya ke tempat saudara. Ya dicoba aja. Banyumas kan Banyumas kan aku pas. Luas. Betul, luas. Ah. Ya kan kalau saya kan pribadi kan juga
iseng-iseng pakai HP, Ah. juga buka-buka YouTube, malah ketemu salah satu channel YouTube ya, kalau perusahaan saat ini ya. Jadi tertarik Iya, ke sini. ini Oh, posisinya berarti berubah juga ya kan. melihat di YouTube gitu di beranda ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi, kan itu kan ada lokasi juga kan. Iya, ada. Mapnya ada. Saya berimbas ya, saya datang. Ya Oh. begini Mas Mukhlis ya, segala sesuatu sudah menjadi suatu ketetapan. Jadi Mas Mukhlis datang kemari pun Allah yang memperjalankannya. Dan apa yang terjadi di Pak Mas. Mukhlisnya pun itu semua juga cerita Allah. Maksudnya begini Mas Mukhlis. Ya Mas Mukhlis berziarah ke sana kemari ngalap berkah itu luar biasa, karena syiar itu sendiri adalah suatu yang pertama yang bisa kita petik. Yang pertama itu kita mengingatkan suatu kematian, itu yang pertama. Jadi kita itu bisa menjadi suatu iktibar kita untuk bisa melembutkan pikiran dan hati kita. Ya, yang lebih utama lagi, karena syiar itu sendiri itu banyak suatu fadilah-fadilah yang memang sudah dijelaskan oleh para orang-orang yang ahli pakar syiar. Tapi yang perlu diketahui Mas Mukhlis, di situ harus memiliki yang namanya suatu ilmu dan ada ilmunya, tata caranya, terus ada syiar. Maksud saya, mohon maaf, selama ini apa cuman syiar-syiar aja gitu, kayak gitu, nggak ada suatu bimbingan atau mungkin dari suatu panduan orang-orang yang memang dikasih tahu. Kalau saya pribadi sih untuk zeronya sendiri saja. Berarti nggak ada bimbingan, nggak ada panduan gitu ya. Pokoknya kepengen ke Wali Songo, kepengen ke mana silakan ya gitu ya. Karena kan saya kan orangnya, mohon maaf, ini memang tidak mau terikat dengan orang lain. Memang, mohon maaf, memang makan ibu saya memang di Purworejo. Kita dimakamkan di asal kota ya. Kembali ke daerahnya gitu ya. Sejak saat itu saya tidak pernah ke makam ibu saya. Pak Mukhlis, Mas Mukhlis sudah jauh-jauh datang. Mas Pekang Nur. Kalau Pak itu kan ya masih datang muda. jauh dari Kalimantan nyampe datang kemari. Cara orang Jawa itu kabur kangenan. Kan ceruk di sini. Betul. Di sini itu Istilah Banyumas itu. tidak ada suatu kebetulan. Tapi karena sudah sampai di sini, ini tidak mengurangi rasa hormat. Saya Karno dan Bapak Bro, saya minta maaf apabila saya itu ya kayak gini, banyak terocos, banyak ngomong. Apa tidak masalah. Ya, nggak apa-apa kalau saya itu memang untuk kebaikan saya pribadi, dan untuk kedepannya ya tidak masalah. Memang untuk saya ini, saya benar butuh suatu pencerahan, Pak. Oh. Semacam itu. Kalau saya amati dari Pak Mas Mukhlisnya itu pas ziaratul makam di Gunung Kawi, itu Mas Mukhlisnya itu mendapatkan sesuatu kayaknya. Ya benar. Jadi ada energi Kang Bro. Iya, karena kita rasakan ya Pak. Iya, ada energi yang dari tadi itu begitu pertama ke sini itu merasakan Benturan dengan kita. iya, benturan. Ya, memang waktu itu saya dikasih, ada seseorang ya mengasih batu kayak kakek muslim saya ya, itu memang disuruh untuk selalu dibawa kemana-mana, jangan sampai pernah ditinggalkan. Sampai saat ini pun saya datang ke rumah jenengan, ini masih saya bawa. Ada barangnya. Ada. Kalau boleh kami bisa melihat, kalau diizinkan, Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya. Coba barangnya kayak apa? Tapi ini tidak apa-apa kan? Kami cuma melihat. Saya pengen lihat. Pengen lihat karena beda ya kan Nur ya energinya ya. Karena saya rasakan dari tadi pas Pak Mas Mukhlisnya duduk terus ngobrol, itu ada sesuatu energi yang memang menyerang kita. Iya, benturan. Benturan.
Jadi ya mohon maaf ya Pak Mulis kalau memang Yang pok ada suatu kaitan di situ. Kita nggak tahu. ya. Tapi tidak dimintakan sama gitu. Enggak. Kami cuma pengen lihat aja. Nanti dipegang sama jenengan aja nggak apa-apa kan Nur? Ya. Dikeluarkan terus dipegang sama jenengan. Oke. Ya, biar nanti ya maksudnya ya memang namanya manusia ya perlu banyak kecurigaan. Tapi karena niat kami itu untuk Ini sih mohon maaf ini sebenarnya curiga. Memang ini kan suatu pesan agar tidak dikasihkan ataupun harus dibawa terus gitu. Begini Mas Mulis. Mas Mulis kan sudah datang dari Kalimantan ke sini. ya Sedangkan Mas Mulis, ya saya dan Bapak Bro itu sebagai cuman curhat lah ya. Curhatnya Mas Mulis. Ya karena Mas Mulisnya datang kemari, apalagi ya, saya melihat dari suatu aura Mas Mulisnya itu sangat ibadah. ya benar. Tapi yang tadi saya bilang Mas Mulis, segala sesuatu itu ada suatu ilmu adab, ilmu dan adab. Kalau kita berilmu harus tahu adab. Kalau kita beradab juga harus Tahu ilmunya. berilmu. Jadi dua-duanya itu harus memiliki. Maksud saya gini, Mas Mukhlis punya adab, punya etika yang bagus, punya suatu niat yang bagus. Tapi kalau tidak pakai ilmu, akhirnya adab itu sendiri itu tidak ada manfaat dan gunanya. Jadi harus seiring. Karena Seimbang. diibaratkan ya, ada wadahnya juga harus ada tutupnya, ada kerisnya pun harus ada Warangkannya. Jadi ya mau diizinkan, kalau nggak diizinkan juga nggak apa-apa. Cuman saya yakin Alangkah. saya Jadi- merasakan suatu energi yang dari tadi mungkin Bapak Bro rasakan gitu. Iya dari tadi begitu Mas Mukhlis datang ke rumah, assalamualaikum, saya salaman kok kayak seolah-olah dari energi itu kayak ngantem, kayak gitu loh. Jadi ada Nah, apa itu ini? dikasih orang tua di sana memang spiritual atau apa itu saya? Kalau saya itu kurang paham, Mas. Cuma kan memang pas waktu itu memang saya lagi duduk ya kan, duduk ya kan, namanya habis jadi itu kan duduk keluar sebentar ya kan, Ya. itu juga ada kakek gitu sama saya tawarin kopi ya, saya cuma menitipkan ini tolong jangan sampai lepas, disimpan yang baik-baik, semacam itu. Ini bisa membantu usaha semacam itu. Berarti semenjak dari dikasih itu pokoknya dibawa kemana-mana gitu ya? Iya. Jadi kayak gini Mas Mukhlis, yang namanya gaib itu tidak semua orang itu sampai ke namanya kegaiban. Kalau bahasa orang spiritual itu sampai yang namanya kasar. Jadi kalau bahasa di situ, Mas Mukhlisnya kan membawa barang-barang yang memang secara mata biasa itu sebuah batu. Tapi kalau orang yang diberi suatu kelebihan oleh Allah, itu ada suatu energi. Ya, energi inilah kalau di bahasa orang yang sudah dicerna ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi dari tadi saya nggak suudon di barang yang Mas Mukhlis bawa. Cuman kalau Mas Mukhlis mengizinkan, ya mungkin saya akan coba dengan Bapak Bro untuk bisa mengetahui apa yang ada di balik batu yang selama ini dibawa kemana-mana. Ini sih kalau ikhlas mengizinkan ya Pak Mukhlis ya. Harus dengan keikhlasan. Iya, kalau nggak ikhlas ya mending nggak usah. Nggak usah. Ya apa-apa. Nggak apa-apa. Bener. Jangan ikhlas. Ikhlas. Yang penting dipegang aja. Nggak usah dikasih ke saya, tapi dipegang, diperlihatkan kepada kita aja. Ya kalau misalkan mau dilihat apakah karena ini yang menyebabkan kacauan selama ini dalam weekend ini ya nggak apa-apa. Gitu sih, ya kita akan lihat dulu lah. Ini apa?
Saya kiaskan boleh, Mas Mukhlis. Astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, saya Coba Kanur, kiaskan ya. Kanur. Batunya kayak sisi pula. Iya. Betul. Oke, Mas Mukhlis. Ibaratkan rumah. Rumah kalau kotor itu otomatis yang datang itu bangsa-bangsa yang kotor. Rumah itu kotor, pasti yang datang lalat, yang datang kan cacing, yang Nah. datang kan. Tapi kalau rumah bersih, itu yang datang paling yang bagus. Itu dikiaskan yang bagus. Sedangkan Mas Mukhlisnya itu wadahnya udah bagus. Tapi kalau yang datang nggak bagus, itu ibaratnya itu malah justru barang yang bagus. Ntar lama kelamaan itu semakin dimakan. Ibaratnya kalau Mas Mukhlisnya tidak memiliki suatu landasan iman, landasan suatu ilmu di situ, malah justru kasihan Mas Mukhlis. Sedangkan kita bersyarah, Mas Mukhlis beribadah nyampe istikharah, nyampe ada suatu petunjuk yang memang harus datang kembali. Itu bukan kehendak Mas Mukhlis, Ya. itu kehendak Allah. Jadi intinya bukankah ibadah itu untuk mencapai suatu ketenangan jiwa dan hati. Berarti menurut jenengan ini kurang bagus atau bagaimana? Kalau saya cerita ini tidak bagus karena Allah menciptakan segala ciptaannya itu pasti bagus-bagus Ini semua. jenengan menjelekkan barang-barang saya. Enggak, saya nggak menjelekkan. Saya menjelekkan. Cuman intinya begini, kalau saya ngomong tapi nggak dibuktikan kan susah ya. Iya. Tapi apabila di sini saya tunjukkan bahwa ini memang itu nggak cocok di Mas Mukhlisnya. Karena ini Mas Mukhlisnya udah bagus. Sampai jangan bikin saya Gini, Pak Bro, sebaiknya gini aja. gini Kak Mukhlis. Bukan berarti kami itu menjelekkan. Enggak. Gini sebagai garis lurusnya kalau katulistiwanya bahwa semua benda, barang, makhluk ciptaan yang Maha Kuasa itu bagus. Perlu digarisbawahi. Cuma dalam hal ini benda yang panjenengan dapatkan dari seseorang di Gunung Kawi itu ada makhluk yang mungkin kalau kita sesama manusia bagus ya, ada yang kayak gitu. ahli, begini aja, ada yang gimana ahli. Bapak Bro dalam masa ini coba bisa membuktikan apa enggak? Dan saya itu lebih percaya real gitu loh daripada aku tuh ini mohon maaf ya kan. Kalau- Soalnya itu kan memang sudah menemani saya ya setiap tahun ya Ya. itu ya kan. Ya. Macam itu Tapi usaha semacam itu ya kan. Nun sewu, Gimana? mohon maaf, ini Mas Mukhlis saya potong. Tapi apabila saya dan Bapak Bro, ini bukan Bapak Bro, tapi apabila Allah mengizinkan, bolehkah saya mengasih suatu saran kepada Mas Mukhlis? Boleh Bapak silakan. Pak Bro, Ya. tasbihnya sama airnya. Oke. Oh, bentar. Tapi sebelum itu, Nah, Mas Mukhlis biasa mengamalkan suatu amalan enggak? Ya, sekarang pejamkan mata, baca dalam hati. Apabila ada sesuatu yang setelah buka kamu lihat sesuatu, saya mohon Mas Mukhlisnya itu jangan lari kalau takut. ya. Pokoknya kuat Harus kuat. karena panjenengan pengen tahu yang sebenarnya.
Astagfirullahaladzim. Pokoknya tetap apapun yang jenengan lihat Kang Muklis ya. Kalau jenengan merasa panas, tahan Kang Muklis. Kalau merasa mual, tahan. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة Sahabat Pak Bro ya, bantu doa ya sahabat Pak Bro ya. Allah 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 Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Emang. Wujud. Atas kuasa dan kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah ya Allah. Astagfirullah. Tuh. Subhanallah. Jangan takut Mas Mulis. Kang Muklis bisa bergeser sini nggak Bapak? Jenengan. Biar nanti takutnya nanti itu menyerang. Astagfirullahaladzim. Akbar. Ini yang selama ini sebenarnya itu berada di ini apa namanya di batu itu. Oh, berarti semacam itu. Assalamualaikum. Hai, boleh. Kamu itu bangsa Cina. Tidak seharusnya kamu itu memanipulasi dan mengelabui pikiran kotor pada Mas Muklis. Sekarang saya tanya baik-baik padamu. Kamu berasal dari mana? Dari Gunung Kawi. Ya. Biar Mas Muklisnya itu tahu, sebaiknya kita sekat dulu saya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setan ora den orang dulit manuk mati nang jero ajeng jawab. Wahai kaum makhluk, setarik masuk ke dalam raga Ustadur. Allah. Mulis. Berapa koin kan? Sabar. Jangan di belakang saya. Kamu berjanji barang itu tidak boleh disentuh oleh selain dirimu. Wahai makhluk, Apa kau melanggar aturan itu? wahai makhluk, lihatlah diri Saya saya. tidak ada urusan dengan. Saya berurusan dengan si Muklis. Anda sudah masuk di tempat kami, berarti Anda berurusan dengan kami. Mulis. Jangan ikut campur urusanku. Oke, saya nggak akan ikut campur urusan Anda. Tapi karena Anda sudah berada di tempat kami, maukah Anda menceritakan yang sebenarnya seperti apa? Mulis. Bro, saya tahu. Enggak, tenang aja. Tenang, jangan di belakang saya aja, tenang. Kamu sudah banyak sekali melanggar apa yang sudah saya kasihkan kepadamu. Kamu sudah sukses dalam usaha. Kamu bisa mendapatkan
apa yang kau inginkan. Allah. Tapi kau lupa dengan suatu janji tatkala kamu bertemu dengan diriku waktu itu. Kang Muklis bener pernah bertemu dengan makhluk ini, Kang Muklis? Ya, pokoknya waktu itu dia cuma bercerita itu aja. Oh, kaki tua. Iya. Akulah orang tua itu. Saya kira. Ya. Hai Muklis, seharusnya kamu membawa sepasang ayam cemani. Kang Muklis pas ke Gunung Kawi membawa ayam cemani enggak? Belum. Enggak bawa. Belum pernah. Gitu ya. Saya takut tersasar Pak Bro. Hai Muklis, makanya saya peringatkan dan saya peringati dengan keras kepadamu. Baik, Usaha yang telah kau jalani sedikit demi sedikit. Baik makhluk, kalau boleh saya tahu, buat apa sepasang ayam cemani untuk diserahkan kepada Anda? Sudah pastinya untuk sesuatu yang dibutuhkan untuk bangsa kami yang ada di Gunung Kawi. Sedangkan Muklis sudah saya peringati dengan suatu kejadian, usahanya semakin melorot dan banyak sekali saya peringati dari suatu keluarganya, dari saudaranya, bahkan pegawainya. Baik makhluk, menurut informasi dari Kang Muklis bahwa Anda itu memberikan sebuah batu, Kang Muklis tidak minta. Apakah Kang Muklis salah? Tidak ada yang salah, tapi dia sudah datang ke Gunung Kawi. Loh, Dan saya sebagai leluhur, kamu jangan bentakku. Siapa kamu? begini. Saya kira jangan kau bentak-bentak sembarangan. Oke. Perkenalkan, saya Papa Bro dari Banyumas. Dan raga yang Anda tempati itu adalah saudara saya Ustadz Nur. Anda sudah datang ke tempat kami. Saya hormati Anda di tempat kami. Dan saya kepengen minta keterangan yang sejelas-jelasnya apa yang terjadi kepada dirinya Kang Muklis. Sedangkan Kang Muklis adalah bangsa kami, bangsa manusia. Anda adalah bangsa jin. Dia hanya kepengen anaknya saja. Oh, Tapi dia tidak memenuhi suatu kewajibannya. Setiap bulan Suro datang membawa sepasang ayam cemani. Kang Muklis, Dan sudah selama 4 tahun saya tunggu-tunggu di sana. apakah kakak itu menyampaikan untuk tiap bulan Suro membawa ayam cemani? Dia menyampaikan untuk datang dan mengunjungi saja Pak Bro. Hei, Muklis, sudah seringkali saya mendatangi mimpimu untuk membawa sepasang ayam cemani di setiap malam satu sore, tapi selama 4 tahun kamu tidak membawa satu pun. Makanya saya peringati, tidak hanya usahamu, keluargamu, bahkan mungkin semua keturunanmu. Kang Muklis, benarkah dalam mimpinya panjenengan ada bahasa itu makhluk itu menyampaikan untuk membawa ayam cemani di setiap bulan Suro? Ya memang pernah beberapa kali kakak itu mimpi ketemu kakak itu untuk mengatakan bahwa ayam cemani, sepasang ayam cemani. Itu cuman kan saya anggap ya ngapain saya kesal-kesal lagi semacam itu. Kamu tidak sadar. Usaha yang kamu tingkatkan selama ini menjadi orang sukses, itu semua adalah dari saya, dari semua yang saya berikan kepadamu hingga kamu sukses sampai sekarang ini. Tapi akan saya cabut satu demi satu kebahagiaan. Wahai makhluk, dengarkan. Saya menghormati Anda sudah datang ke tempat kami. Dan saya mempersilahkan menarik jiwa Anda untuk masuk ke dalam raga saudaranya Ustadz Nur. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Sebentar. Tadi Anda menyampaikan saya harus menghormati tamu ataupun orang tua. Mari kita bicara baik-baik. Anda tadi menyampaikan Kang Muklis dikasih sebuah benda dan di dalamnya itulah
Anda untuk membantu sebuah kekayaan. Tapi ketahuilah, Kang Muklis itu kesana untuk berziarah, berzikir. Tapi Anda sudah mempermainkan dari bangsa kami, bangsa manusia. Saya tidak mempermainkan. Hanya saja kepada Muklis. Setelah datang, ketemu dengan saya, usahanya meningkat. Loh, itu kan bentuk dia itu beribadah, berzikir, berziarah di sana. Itu bukan dia. Itu bukan itu. Lalu apa? Semua berkat apa yang sudah saya berikan dan sudah saya usahakan. Kalau memang Anda ikhlas memberikan benda tanpa memberi embel-embel apapun, saya terima hal itu. Tapi Anda tadi menyampaikan di setiap bulan Suro, Karena setiap yang dia usahakan dalam suatu usahanya, kenapa dia bisa mendapatkan sesuatu apa yang diusahakannya? Karena kami, bangsa kami, saya mengirim baik makhluk. agar bisa meludahi dari air yang diminum untuk lawan usahanya. Subhanallah. Dan saya menarik segala sesuatu rizki yang melimpah dari lawan usahanya. Wahai makhluk, dengar, Anda sudah berhadapan dengan kami, tidak berhadapan dengan Muklis. Ketahuilah, kita sama-sama makhluk yang maha kuasa. Kami dari bangsa manusia, Anda dari bangsa jin. Anda sudah mengelabui dari bangsa kami, bangsa manusia. Saya tidak terima saudara kami, Kang Muklis, dikelabui oleh bangsa jin. Karena niat baik Kang Muklis beribadah, berziarah ke tempat-tempat suci. Tapi Anda sudah membuat Kang Muklis kalang kabut. Kamu menantangku, lepaskan dari belenggu raga ini. Saya tidak menantang Anda. Lepaskan. Saya tidak menantang Anda. Tapi saya peringatkan. Mulai saat sekarang, saat ini juga, Anda pergi dari kehidupan Muklis. Saya sudah sebagian jiwa dari Muklis. Tidak. Pilih salah satu. Anda pergi dari kehidupan Muklis atau Anda saya leburkan. Saya tidak mau pergi. Baiklah. Berarti pilihan yang kedua Anda ambil. Saya izinkan Anda sudah saatnya keluar dari raga sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setan orang doyan demit, orang dulit, manuk mati nang jero. Dari air kembali ke air, dari angin kembali ke angin, dari tanah kembali ke tanah, dari api kembali ke api. Baik kau iblis, keluarlah dari raga. Allah, Kang Nur, Kang Nur, aman, aman Kang Nur, aman Kang Nur. Kamu Muklis, sabar, jangan di situ aja. Di belakang saya, sini, di belakang saya. Bahaya, ini bahaya, bahaya. Wahai makhluk, saya sudah peringatkan. Saya sudah kasih dua pilihan. Kalkulkan saja, Pak. Masih ada satu kesempatan. Jangan takut, Mas Muklis. Tenang kamu. Kamu pergi dari sini, tinggalkan kehidupan dari Muklis, atau saya leburkan. Oh, berarti Anda mengambil pilihan yang kedua. Lihatlah. Salah satu benda sudah saya kunci dengan tasbih kalimah sodoh. Anda tidak bisa kemana-mana. Kanur, ini dia itu mengambil pilihan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Muklis, bantu takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setan radhiyallahu mit Quran dulit manuk mati nang jero ajeneng jawab. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepadamu lah kami mohon, hanya kepadamu lah kami minta. Segalanya milik Engkau, kembalilah ke Engkau.
Dari air kembali ke air, dari angin kembali ke angin, dari tanah kembali, dari api kembali ke api. Astagfirullah ya Allah. Kita ceritain tentang Mas Mukhlis. Ini masih ada Jadi satu kalau sosok Pak Mukhlis. betul, ini sih kayaknya cuma mungkin pasangannya Kang Nur. Bukan. Hah? Ini Gimana? itu kalau saya cermati mungkin ini yang biasa, yang tidak sengaja itu sering karena dia pengusaha Bapak Ibu. Iya. Mungkin dia yang selalu ngikuti dia. Mungkin kalau bukan apa, Ah, mungkin dia yang menjadi suatu jembatannya. benar. Oh gitu ya. Tak pikir itu pasangan dari sosok tadi Kang Nur. Tapi Bapak baru sudah bisa lihat ya. Iya, sudah. Kita bersihkan saja sekalian Kang Nur. Langsung aja. Kang Mukhlis, subhanallah. Sini Kang Mukhlis. Sini. Biar nanti semua itu jelas ya Kang Mukhlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia tidak bisa kemana-mana itu. Sudah kita penjarakan di tasbih kalimat syahada. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Keluar anna atas izin ya Allah. 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 Astagfirullah. Oh, berarti ini bukan dari pasangannya tadi Kang Nur. Saya itu merasakan suatu energi. Tuh. Saya tanya dulu. Tuh, Kang Mukhlis, itu Berarti makhluknya. kamu Jadi yang selama ini bikin Iya. pikiran saya nggak tenang ini. Iya, ini. selalu kandal kintil ngikuti Mas Mukhlis. Mas Mukhlis. Nah, kamu tugasnya apa? Biasa ngikutin dia itu, ngikutin dia. Allah. Wah, enaknya udah kamu tuh bacin. Oh, ya. Jadi dia kalau sedang belum sama Konsumen relasi, relasi, dia itu menudai makanannya, makanannya, minumannya. Oh, alah. Dia Kang Mukhlis nggak sadar ya. Ya makanya kan saya bilang tadi, Mas Mukhlis itu bersih, cuman Iya. kalau yang ikuti kotor kayak gini, ya, Iya. lebih baik ya. Iya. Mungkin ada sesuatu hal dari diri Kang Mukhlis yang nanti harus kita jelaskan Kang Nur. Astagfirullah. Sekarang kamu harus kembali ke gunung kamu, atau saya rebutkan. Dia Oh nggak berarti itu semua ulah kamu. dia nggak mau pergi Kang Nur. Kecelakaan itu sendiri pun dia yang menjadi ulahnya. Kayak gitu. Tuh. Kan kalau kayak gitu diliburkan aja. Ustaz, Astagfirullah. jangan sampai Siap. ini dia jadi jasanya. Iya. Astagfirullah. Karena kamu telah mengambil suatu jiwa-jiwa dari bangsa kamu. Kamu harus kembali kepada suatu kota. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, atas kehendak dan izin ya Allah, berilah hamba suatu kekuatan yang bersumber di tasbih kalimat suatu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kang Mukhlis, Ya. monggo pinara Kang Mukhlis. Allah Akbar. Jadi Ini- ini seperti apa? Mohon maaf ya. Astagfirullahaladzim. Ini mohon maaf Pak Bro. Ya. Mas Ustaz, ini Hmm. sudah selesai dari semua atau masih ada yang lain? Kalau dari benda ini itu sudah merupakan benda biasa. Tinggal Mas Mukhlisnya aja. Dia begini Mas. Iya. Ini saya bercerita boleh? Betul yang ada. Ini Mas Mukhlis. Yang pertama,
Mas Muklis memang nggak ada suatu tujuan apalagi untuk bersekutu dengan bangsa mereka. Ya, betul. Tapi yang namanya bangsa gaib apalagi yang bersifat fasik, jin yang kafir, otomatis bagaimana caranya dan bagaimana caranya untuk bisa mengambil suatu pikiran dan jiwa Pak Mas Muklisnya untuk bisa mengikutinya. Bagaimana cara mereka? Ya, betul. Nah, makanya intinya begini, tadi sosok itu yang kakek-kakek itu sendirilah yang menunjukkan suatu berwujud kakek-kakek. Padahal dia dari bangsa siluman yang manipulasi, yang baik manusia. Sedangkan mohon maaf, karena itu kalau saya lihat dari teksturnya itu, Ya. ini kayaknya itu ada sisik gitu. Kalau sisik, betul. Kita sudah paham nih sisik ini adalah suatu sisik yang ada kaitannya dengan suatu dayang-dayang dari pelorong ini, Bro. Betul. Nah, jadi intinya begini, Mas Muklis. Jadi di dalam suatu ini tidak hanya si kakek itu yang di sini, juga si sosok itu tadi yang perempuan itu yang sering maksudnya jenengan membantu usaha kalau ada konsumen itu walaupun Mas Muklisnya belum tidak bisa melihat, tapi boleh saya tanya secara pribadi kepada Mas Muklis, waktu awal ketemu usaha itu bisa lancar berapa tahun? Ya masih pertama saya sih biasa-biasa aja, jadi kurang lebihnya soalnya kalau saya tahun ini nggak ke Gunung Pali ya agak melorot gitu. Jaya-jaya ya cuman 1 tahun 2 tahun. Jadi intinya secara tidak sengaja Mas Muklis, karena nggak sengaja ya mungkin kenapa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendak Allah kita dipertemukan. Ya apabila saya masih bodoh sama kayak itu, tapi apabila dipertemukan, bolehkah saya mengasih suatu saran kepada Tapi gini Kang Nur, tadi disampaikan ya, memang Kang Muklis itu menerima dalam sebuah mimpi untuk ke Gunung Kawi membawa ayam cemani, Kang Nur. Iya, jadi makhluk itu tadi ya, itu yang pertama itu selalu membawa dalam mimpinya Kang Muklis untuk setiap bulan Suro membawa sepasang ayam cemani. Tapi memang kita memberikan apresiasi yang bagus bahwa dalam pemikiran Kang Muklis membawa ayam cemani, menyerahkan seperti itu bersifat mungkin berbeda. Itulah yang makanya kan yang tadi Mas Muklis itu bersih, betul. Kalau di situ nggak dikasih ilmu dan adab dan ilmu, adabnya sudah bagus karena niat ziarah di sana itu mendoakan. Cuman kalau nggak ada ilmu, itulah yang berbahaya. Iya, kalau orang tidak berilmu otomatis mudah sekali dibodohi, apalagi dengan sesuatu yang memang dari bangsa-bangsa jin yang memang manipulasi bisa saja menjadi seorang wali sekalipun, itu bisa. Makanya ini mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya, Kang Nur dan Bapak Bro, tapi karena sudah di sini saya masih saran buat Mas Muklis. Buat apa Mas Muklis ziarah ke sana? Silakan, mau ziarah ke arah ke Turki sana, monggo, karena suatu ziarah itu sendiri itu banyak sekali yang dipetik dalam suatu kita ziarah. Tapi yang paling terpenting ini mohon maaf, apalagi Nun Sewu, mohon maaf, Mas Muklisnya asli orang Jawa. Ya. Jadi ras Jawa. Nah, ini boleh saya mengajarkan suatu aturan Jawa kepada Mas Muklis? Ya nggak apa-apa. Maksudnya ini dalam suatu tatanan orang Jawa ya. Ini sebagai orang Jawa itu walaupun kita ziarah kemanapun, ke wali-wali Allah kemanapun, tapi apabila
orang yang melahirkan kita, ayah ibu kita, apalagi masih sudah meninggal. Tadi orang tuanya ibunya ya Mas ya? Iya, iya. Nah, Ibunya, apalagi ibu yang itu udah Kang Nur. meninggal. Ibunya yang udah meninggal itu harus Utamanya dulu, paling utama. ya setelah ke orang tua terus mau kemana ya monggo nggak apa-apa, tapi yang diutamakan yang paling utama adalah orang tua. Ya, ya memang sih banyak juga yang dikatakan oleh Ustaz sama Pak tadi ya, memang kalau saya dari Islam itu memang tidak pernah memikirkan ke ibu saya. Berarti pikirannya langsung, Iya. saya mau ke Bali ini. Padahal walaupun lewat Pulau Rejo ya saya lewat aja itu. Padahal ya Kang Nur ya, kalau ke Demak, ke Wali Songo ya, dari Kalimantan kan lewat Purworejo. Ngapain? Purworejo berarti. Nggak nengok makam ibu. Tidak. Lah, Astagfirullah. Ini buat pelajaran lah ya. Sudah mau 3 tahun ini saya tidak pernah berkunjung. tapi sudah ke ziarah kemanapun. Nah, Subhanallah. makanya saya cerita orang Jawa ya. Jawa ini. Makanya di dalam kita sebagai warga negara Nusantara ya, itu ada suatu istilah dari orang Jawa itu ibu pertiwi, ibu bumi. Intinya begini, karena adanya lahirnya kita itu dari perempuan. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan dalam suatu hadisnya itu, siapa yang harus kau hormati? Ibumu sampai ayahmu, sampai 3 kali. Intinya ibu adalah suatu, dalam istilah Jawa, saya cerita Jawa lagi, bahasa gampangannya itu rama biyung kue budi jagat, rama biyung kue sebagai suatu apa ya? Langit bumi. Nah, intinya jadi Langit itu bapak, ibu itu bumi. peran orang tua itu sangat besar Penting. dari suatu kehidupan kita, apalagi dengan susah payah mengandung 9 bulan, sampai melahirkan, sampai merawat. Jadi buat apa harta kita banyak, kita kemana-mana bisa, mungkin ke ziarah ke luar negeri bisa, ke mana pun bisa, sudah keliling-keliling ziarah kemana-mana. Sudah. Udah pergi haji. Kalau haji belum, tapi Belum. umroh sering jalan. Terus pada saat umroh ke makam ibu enggak? Belum. Ya Allah, panjenengan sudah ke sana ya, ke makam Kanjeng Nabi. Betul, Nah, baik. itu kaitannya yang namanya adab. Ah. Itu namanya adabnya ilmu. Siar itu bagus, ilmu siar itu bagus, tapi harus tahu adabnya siar. Ya sama aja. Kalau kita memiliki suatu adab juga harus punya ilmu juga, itu harus terkait. Sama juga ibu dan ayah. Kalau ibu saja nggak ada ayah ya ya mau sih ada nabi yang nggak prosesnya nggak ada ayahnya, ada itu ya ada sih. Tapi kan itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan intinya saya mengasih saran kepada Mas Mukhlis. Mas Mukhlis juga bagus siarannya, yang penting saya titik adabnya jadi orang tua terus. Dan terus kalau ke makam-makam di ziarah di makam, jangan sekali-kali kita minta kepada makam, karena makam itu sendiri ya ruhnya itu ada urusan sendiri dengan Allah. Kita di makam itu wajib kita membaca suatu doa-doa untuk bisa meringankan suatu beban dari ruh itu sendiri, dan sebagai hadiahnya, hadiah itu sendiri bukan milik kita, karena Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, dan Allah tahu apa yang diinginkan oleh hambanya. Apalagi Mas Mukhlis ya sudah sergap ibadahnya, sergap
usahanya luar biasa. Luar biasa, masih muda lagi. Berarti kan itu harus lengkap, usaha dan doa. Nah ini harus tahu yang namanya adab dalam suatu doa. Intinya begini, ini mohon maaf karena kaitannya dengan usaha, berarti di dalam suatu usaha itu ada yang namanya rezeki ya. Jadi setidaknya harus disucikan ya seikhlasnya. Berapa kalau suatu peraturan itu berapa persen? 2,5%. 2,5%. Berapapun hasilnya panjenengan kamu, Guys. Tapi yang namanya kita masih berapapun banyaknya kalau kita ikhlas, insya Allah akan menambahkan suatu tidak hanya berkangan rezeki saja, tapi untuk suatu bekal kita di akhirat. Mungkin ada yang mau dipertanyakan kepada dari Mas Muklisnya, mungkin masih bingung kayak di sini. Ya, kalau saya pribadi terima kasih untuk pencerahannya. Ya. Kalau untuk urusan Ini batunya bisa dibikin batu akik. Iya, itu untuk koleksi. Koleksi aja. kalau saya nggak mengusulkan silakan untuk nanti bisa dikejar ya. Enggak, insya Allah Ini sudah air batu biasa ya? Ini sudah bersifat batu karena Karena kan kemarin kan saya seolah-olah itu mau lepas dari sapu aja agak berat. ya secara gampangan kayak gini Mas Muklis. Jadi tidak sengaja Mas Muklis itu menjadi inang. Nah, betul. Ini mencari inangnya. Inangnya, Iya. Nah. Itu kodam dari ini itu yang menunggu itu kakek itu sama itu dua makhluk itu. Jadi itu makhluk memang ya namanya jin-jin fasik. Itu biasanya itu mengelabui dengan suatu yang gimana ya cara kesimpulannya itu promonya itu. Itulah bangsa dari mereka. Makanya ya Kang Muklis ya, manakala ini sih buat pelajaran panjenengan ya Kang Muklis ya. Manakala panjenengan diberi sebuah benda batu atau apa itu ditanyakan yang sebenarnya terus asal usulnya biar nanti tidak keblinger yang terjadi seperti ini kayak gitu. Itu walaupun benar sih jalan di tempat Gunung Kawi jalan ziarah, tapi disitulah yang terjadi bahwa ya mungkin namanya setan ya merasuk atau menyerupai dari orang tua, ya itulah adanya panjenengan. Ya memang sih di dunia kita kembali kepada suatu ikhtiar dan doa. Dunia ini adalah ciptaan Allah, sedangkan Allah memberikan suatu akal kita, beri suatu akal kita untuk bisa memikir, untuk bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dari akal inilah Allah memberikan suatu himbauan kepada umatnya, pada makhluknya. Di situ kembali waktu ilahi wasilah. Silakan mau berwasilah apapun, silakan. Kalau memang wasilah itu bisa menenangkan pikiran dan hati kita, jiwa kita, tidak hanya untuk bekal di dunia kita dalam usaha, juga untuk bekal kita di akhirat. Nah begitu Mas Muklis. Jadi begini saja. Apakah nanti itu tasbihnya boleh buat saya dimaafkan ke saya begitu? Oh ya boleh. Kalau tasbih Ya itu. di tasbih ini sih saya tidak. Ya jadi. Ini maaf saya tidak promo ya. Jadi begini. Jadi tentunya kan nanti saya yakin Pak Gereja menggunakan bacaan-bacaan kan saya tidak bisa minta bimbingan untuk namanya apa berzikir lewat tasbih itu. Boleh. Nah, saya pemikirannya ke situ bukan untuk apa-apa. Insya Allah. Boleh. Baik, ini Mas Muklis, apalagi Mas Muklis kan saya lihat dari ilmunya udah ya lumayan udah bagus. Betul. Tinggal penataannya untuk bisa menata pikiran, juga menata hati. Kalau orang Jawa itu kaji diri, olah rasanya sudah mulai berjalan. Umurnya udah berapa Mas Muklis? Saya ini maaf baru 35. Oh, Masih muda. Kalau Putranya berapa Kang Muklis? Kenapa? Putranya berapa? Saya karena menikahnya sport sudah 3. Wah, nikah muda berarti. jadi kalau bahasa orang Jawa mau menginjak perjalanan spiritual, maksudnya Ya. ini jadi intinya Mas Muklis mengolah pikiran
itu sudah bagus karena sudah masih muda, sudah sukses ya. Ya. Berarti jasanya diberi suatu kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, tapi walaupun sukses secara lahiriah, tapi harus bisa sukses secara batinnya, mulai diarahkan apa yang karena Allah menciptakan manusia diberi suatu akal. Akal itu untuk mencari. Nah, itu mencari yang paling utama adalah ilmu bekal di dunia dan di akhirat, ntar bisa di dunia hasanah, akhirat hasanah, intinya begitu. Jadi kalau perihal tentang tasbih, kami itu tidak promo, cuman ya begini. Ya, ini kan soalnya kan ketika saya juga mohon maaf di YouTube kan saya juga deskripsinya juga ya. Ya, ada tasbih, dari mustika ada. Cuma kan dengan semacam ini kan saya lebih percaya daripada benda itu. Ya, Jadi saya dari sini. kalau tasbih ini, tasbih dan mustika itu adalah wasilah yang diberikan oleh leluhur kami. Karena itu bentuk suatu wasilah, karena di dalam suatu tasbih dan mustika itu, ya intinya sudah diwasilahkan, sudah diamanatkan untuk bisa menjadi suatu jembatan maslahat, dan kami tidak menjual, tapi kenapa mahal? Mahal itu sendiri intinya gini, dalam suatu, memang banyak sekali dari saudara-saudara kami ya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, bahkan ada Jawa Timur sampai ke sekeliling kita di Banyumas pun banyak yang memaharkan suatu Dan tetangga tasbih dan mustika itu. tetangga negara jenengan, wilayah jenengan di Malaysia ya, itu pun banyak yang memaharkan tasbih Kalimusodo ini. Tapi hanya suatu jembatan yang pertama untuk bisa membantu sesama yang membutuhkan. Dari uang mahar itu sendiri saya alokasikan untuk kemaslahatan, dan saya yakin karena janji Allah dan janji kepada al ulama warasatul anbiya, apabila kita sebagai orang yang beriman, kita menyantuni orang-orang yang teraniaya, orang yang susah, saya yakin bahwa itu Ladang. doa yang memang mustajab, yang tidak terhalang, tidak ada perantaran malaikat, langsung dari Allah, karena kita alokasikan untuk orang yang teraniaya, baik itu janda atau anak yatim, mungkin orang yang bukan di luar sana. Jadi seumpama kok jenengan mau memaharkan, ada suatu niat ke situ, ya monggo. Saya Itu, enggak aneh ya, Itu merupakan amal dari panjenengan, bukan amal kami. Bukan Kami amal hanya kami. sebagai jembatan menyalurkan. Sebagai wasilah saja, dan saya sebaliknya juga, itu juga atas wasilah yang ini boleh kamu maharkan berapa kamu maharkan, tapi untuk sebagian dialokasikan untuk kemanusiaan, untuk maslahat. Ya intinya kami dan Bapak Bro ya mengambil suatu di situ, tapi hanya suatu bukan, karena kita kadang ke sana, kadang Tugas ya. tugas itu kan bukan suatu biaya, bukan berarti kita itu tidak memakan, tapi itu ada suatu jatahnya sendiri. Ini Kanur, tasbih sama mustikanya. Jadi ini jembatan ya Mas Muklis. Jadi Kanur, ini air Tirto Mulyo, karena tadi kan Mas Muklis sudah kita bersihkan. Cuma keluarga nih Mas Muklis yang diganggu sama tadi kan jiwanya dari air Tirto Mulyo untuk diminumkan. Itu ya nanti ditaruh di galon, nggak apa-apa. Nanti pokoknya tata cara nanti kalau saya pulang telepon saya aja nggak apa-apa. Gitu ya. Kan habis ini ntar kita bisa bicara. Ya intinya apabila ada suatu kekurangan, mungkin tidak kesopanan kami ya, kami saya mohon maaf, dan demi Allah itu kami tidak menggurui ke Mas-Masnya, kita hanya sharing, dan apabila itu memang bermanfaat buat makhluk ya saya mau diambil, tapi kalau ada faedahnya ya jangan. Ini kan
istri saya kan dari kantor mereka mau nyusul ke sini sama anak saya. Oh, ke Purworejo. Betul, nanti sekarang kita mau apa? Kan mau 2 minggu di sini minta libur sekolah soalnya. Oh, libur sekolah. Oh. Padahal saya itu ada rekomendasi dari Purworejo yang memang belum sempat gitu. Belum sempat. Jadi Iya. sekalian mengenalkan anak-anak saya ke keluarga di sini. Oh, boleh nanti kalau memang sudah nyampe silaturahmi ke sini, pintu terbuka 26 jam. Saya doakan semoga selepas dari sini Amin. Mas Muklis sekeluarga dijauhkan dari segala bala dan musibah, Amin. didekatkan dengan suatu keimanan dan ketakwaan, semakin dekat dengan Allah dan semakin dekat juga rezeki dan keberkahannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah. Baik ya sahabat Pak Bro ya, demikian yang terjadi. Alhamdulillah semua itu karena Allah yang terjadi, bahwa ini tamu dari Kalimantan Mas Muklis tadi menerima sebuah benda dari Gunung Kawi, tapi niatnya bagus untuk berziarah, tapi memang namanya setan itu benar-benar menggoda bangsa manusia itu dengan bentuk apapun. Baiklah, saya Bapak Bro ya, ambil sisi positif, buang sisi negatif dari pengalaman yang dialami oleh Mas Muklis. Saya Bapak Bro bersama Ustadzul Hakim, bersama Mas Muklis. Mohon undur diri, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang salaman tetap suluran. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Sampai jumpa, selamat beristirahat. Bye bye, bye bye, bye bye.